Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Sanadkhul 'ala al-bab jadid sahih ba'dama intahayna min al-bab al-awwal fa yumkinuna al-an an nadkhul 'ala bab al-thani al-uslub. Betul ya? Betul. Okay. Ya. Siapa yang mau baca dulu? Atau kita baca bareng-bareng dulu ya kosakatanya ya. Sami itu halaman 24, Sami itu? Sami ya, alhamdulillah. Berarti yang enak nanti. Ini dulu coretan-coretan saya. Fosil-fosil kuno ya. Oh. Masih ada coretan-coretannya. Oke. Nah, jadi nanti tulisan-tulisan antum juga itu akan jadi kenang-kenangan ya, buat keturunan antum ya. Nah, nanti kan dilihat ya oleh keturunan antum. Oh, ini dulu bapak saya pernah belajar balaghah misalnya. Tapi tulisannya Jelek. liur kieu teu kahartos. Nah, beda lagi cerita. Yang penting ada buktinya ya. Masalah kebaca atau tidak itu tergantung kesadaran antum ya. Oke, kita baca dulu ya kosakata yang hadir di bab yang kedua ini. Qasidah, yo. Qasidah. Nabdun. Nabdun. Janafun. Janafun. Mazzaqa yumazziku. Mazzaqa yumazziku. As-sadaf. As-sadaf. Fityah. Fityah. Nabayanbu. Nabayanbu. Nabaya. Nabayanbu. Sahafiyun. Sahafiyun. Sudfah. Sudfah. Al-wa'yu. Al-wa'yu. Naqnaqa. Naq. Belum. Naqnaqa yunaqniku. Naq yunaqniku. Ya. Dhashun. Oh ya kelewat ya. Sidda'un. Afwan. Difda'un. Difda'un. Hashinun. Doshun. Ada doshun. Oh iya ada titiknya ya. Khashinun. Khashinun. Al-ajallu. Al-ajallu. Oh, karena ada pangkarannya. Poek. Aya naon namina teh? Oh. Cahaya ya, cahaya bayang-bayang. Kalangkang bahasa putra namanya. Bahasa Ada kalangkang. Kalangkang. Oke, sekarang jelas. Al-wara. Al-wara. Haddama yuhaddimu. Haddama yuhaddimu. Murabit. Mutabit. Ihkam. Ihkam. Tamayyaza yatamayyazu. Tamayyaza yatamayyazu. Al-fusaha. Al-fusaha. Ifran qa'a yafran qi'um. Ifran qa'a yafran qi'u. Ataba yu'atibu. Ataba yu'atibu. Yapsud fasada yapsudu. Fasada yafsud. Al-labinah. Alladhi. Nah, itu adalah kosakata yang akan hadir, yang akan kita temui di bab ini. Berikutnya sekarang istilah-istilah baru ya. Tanafurul huruf ya. Tanafurul huruf. Wadi'ul lughah. Wadi'ul lughah. Huruful halq. Huruful halq. Al-jazalah. Al-jazalah. Ar-riqqah. Ar-riqqah. Al-jazl. Al-jazl. Al-wahda al-udwiyah. Al-wahda al-udwiyah. At-tab'. At-tab'. As-san'ah. As-san'ah. Baik. Ikra ya putra. Tafadhal. Likulli zamanin madha. Likullin zamanin madha ayatun. Itu mudhafnya. Likulli zamanin madha ayatun. Likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hadza az-zamani as-suhuf. Lisanu biladi
wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf tasiru masirad duha fil biladi idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf faya fityatas suhfi sabron idza nabar rizqu. nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Naam, sahih. Tafadhal ya Zain. Likulli zamanin madha. Likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hadha zimani suhuf zamani suhuf lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahful huquqi wa harbul janaf tasiru masirad duha fil biladi idzal ilmu mazzaqa fiha sadaf fayafit yatas suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalaf. Ya, terakhir Al-Haddad ya. Tiap paragraf nanti atau tiap misalnya kemarin surat ya. Kalau sekarang ini syair dibacanya 3 kali balikan ya. Silakan akhi Al-Haddad. Likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hada zamani suhuf as-suhuf lisanu biladi wa nafdu al-ibadi wa kahfu al-huquqi wa harbul janaf tasiru masiro ad-duha fil biladi idza al-ilmu mazzaqa fiha asyadaf faya fityata as-suhfi sabran idza naba ar-rizqu fiha bikum wakhtalaf. Ahsan. Baik. Likulli zamanin madha ayatun. Setiap zaman itu memiliki tanda-tanda yang sudah berlalu. Ya. Ayatun di sini coba lihat nanti di halaman setelahnya, coba lihat di syarah kosakatanya. Ayah itu apa? Alamatun wadhihatun. Apa maksudnya? Tanda yang jelas. Atau misalnya ciri khusus. Kita boleh terjemahkan apa? Ciri khusus, ya. Jadi likulli zamanin madha ayatun. Jadi setiap zaman, setiap masa itu memiliki ciri khas. Kalau zaman sekarang ciri khasnya apa? MBG. Ini ya yang sekarang ya. Jadi ada masa-masanya. 2020 apa? Covid. Ya. 2002 naon? Pocong mumun. Belum hadir ya antum ya? Belum lahir ya? 2002. Nah itu yang usum-usumnya, ayatun di sini diterjemahkan apa? Yang usum-usumnya. Nah ini kata Imam Asy-Syaukhi ya. Nanti kita lihat ya siapa beliau itu. Intinya beliau adalah penyair di abad modern. Wa ayatu hadaz zamani as-suhuf. Tadi apa ayah itu diterjemahkannya? Tanda ya. Ciri khas. Ciri khusus. Ya. Dan ciri khas yang hadir di zaman ini adalah as-suhuf. Apa? Buku. Ya, buku atau media cetak ya. Suhuf. Jadi setiap zaman itu ada tanda ciri khasnya. Nah, di zaman Imam Asy-Syaukhi ciri khasnya apa? Buku, suhuf. Ciri khas di bulan April cek anu penunggu Dilan gitu ya. Dilan 1997 ya. Akan hadir kapan? 30 April. Ya. Di mana-mana itunya apa? Baligo-baligonya ya. Nah, itu adalah ayah. Bagi sebagian orang itu adalah ayah. Baik, kita lihat ya. Nah, kalau di zaman Imam Asy-Syaukhi itu adalah as-suhuf.
Lisanul biladi wa nabdul ibadi. Nah, lisannya negara-negara itu, ya, lisannya negara-negara itu adalah nabdul ibad, detak jantungnya seseorang, gitu ya. An-nabd nanti dilihat ya, coba lihat di halaman setelahnya ada an-nabd. An-nabd itu artinya dorobatul qalb, detak jantung. Jadi maksudnya di sini suhub itu ibarat lisan, karena dia jadi badal ya. Ibarat lisan setiap negara sekaligus menjadi detak jantung masyarakatnya. Gitu maksudnya. Jadi as-suhub itu ibarat lisannya negara dan detak jantungnya masyarakatnya. Wakahful hukuk. Al-kahf, apa arti kahf? Ada surat Al-Kahf kan? Gua ya. Wakahful hukuk. Gua hak. Non gua hak. Gua hak. Apa maksudnya? Nah, coba lihat di halaman setelahnya. Jadi kalau susah mencari maksudnya, coba lihat di sini. Kahful hukuk di halaman setelahnya. Kahful hukuk itu apa? Al-makan al-mahdur fil jabal. Sebuah tempat yang digali di pegunungan. Bukan tambang ya. Bukan. Ya. Sebuah tempat yang digali di pegunungan. Nah, ada juga namanya surat Al-Kahf. Berarti maksudnya apa? Gua. Ya, jadi maksud dari kahful hukuk itu adalah gua hak, itu maksudnya adalah, coba lihat. Yang namanya gua itu kan bisa melindungi, betul ya? Kalau antum misalnya masuk gua, antum misalnya dikejar-kejar mantan, dikejar-kejar siapa misalnya, antum masuk gua misalnya, atau hewan buas, maka minimal antum akan aman, karena musuh antum mungkin takut kalau masuk ke gua. Nah, jadi maksudnya apa? Wakahful hukuk itu dia bisa menjaga hak-hak. Jadi yang namanya buku, yang namanya majalah itu dia bisa menjaga hak-haknya, hak-hak masyarakatnya. Waharbul janaf. Apa kata harb? Harb itu kan perang ya. Nah, kemudian az-zanab itu az-zulmu. Tuh lihat di halaman setelahnya. Al-janab bimakna az-zulm. Kegelapan. Jadi maksudnya apa? Harbu kan berperang. Jadi yang namanya buku itu, ayat yang tadi itu, tanda yang tadi itu, dia pertama adalah tadi lisannya negara, kemudian detak jantung masyarakatnya. Nah, itu sedang menjelaskan ayat. Ayat juga sebagai kahful hukuk. Kemudian yang kedua adalah harbul janab. Sebagai sesuatu yang bisa memerangi kezaliman. Jadi kalau kita ada yang zalim kan dengan menulis kan bisa menyadarkan orang lain begitu ya. Nah, bisa menyadarkan orang lain. Apa kata Ustaz Epi? Pak Ain atad abuan kamana tuh gaya cenah. Ustaz Epi menerjemahkan seperti itu. Tasiru. Nah, kenapa tasiru? Karena kan ayah itu kan mu'annas ya. Tasiru masirad duha fil biladi. Yang dimana si tanda-tandanya itu atau suhubnya tadi itu bisa dari kata saro yasiru berjalan. Maksudnya menyebar. Suhub-suhubnya itu menyebar ya. Ibarat cahaya waktu duha. Kan yang namanya waktu duha itu gampang menyebar. Wah, ini ya dalam banget ya. Kadanya ini share jangan dipakai nyawer. Putra ya. Jangan dipakai nyawer. Suara putra bagus tapi ini jangan dipakai nyawer. Nyawer itu kan ada yang mau nikahan. Sok pakai Sunda karuhun. Ya. Nah, ini jangan pakai ini. Dipakai nyawer. Idal ilmu mazzaka fiha as-sadab. Ya, coba lihat di sini ada as-sadab. Az-zalab itu adalah az-zalam. Kegelapan sama ya. Idal ilmu mazzaqa fiha as-sadab.
Jadi ilmu yang ada pada buku itu, pada tanda-tanda ciri khas yang ada di zaman Imam As-Suyuti itu kan tadi ya buku. Jadi buku itu menjadi ilmu yang akan mazzaqo. Mazzaqo itu kan merobek ya. Yang akan merobek kegelapan. Yang akan apa? Merobek kegelapan. Jadi yang asalnya gelap tadi diterangi dengan cahaya duha, kemudian bisa dirobek kegelapannya itu diganti dengan cahaya duha. Maksudnya bisa tercerahkan kembali. Faya fityatas suhfi sabran idza naba, ini harus disambung ya. Faya fityatas suhfi sabran idza naba rizqu fiha bikum wahtalaf. Ya. Fityah jama dari fatan. Fityatus suhfi itu artinya para jurnalis, pemuda-pemuda jurnalis. Itu ya. Kita menerjemahkannya seperti itu. Wahai para pemuda-pemuda jurnalis, ya, sabran idza naba rizqu fiha bikum wahtalaf. Bersabarlah, ya, bersabarlah kalau rizki itu naba. Nah coba lihat di sana ya, ada naba yanbu artinya taba'ada, ibta'ada artinya apa? Menjauh. Jadi maksudnya gini, hei para jurnalis, sabar, bersabarlah kalau rizki itu menjauh dari kalian, wahtalab, dan kalian mengalami kesulitan. Apa nih maksudnya ya? Jadi itu ngabebenjo para jurnalis. Intinya seperti itu, ngabebenjo para jurnalis supaya jurnalis itu apa? Para penulis, para penyebar informasi, dia bisa tetap semangat meskipun balasannya itu, imbalannya itu apa? Sedikit. Gitu ya. Cuman sayang di zaman Imam As-Suyuti ini belum ada MBG ya. Nah, kalau ada MBG mungkin para jurnalisnya pada daftar. As-sa'ir wal munasabah sekarang ya. Kesesuaian si penyair dengan apa yang tadi disampaikannya, atau boleh diterjemahkan juga korelasi antara si penyair dengan syairnya. Jadi latar belakang peristiwanya itu seperti apa kita akan baca. Tapi kita baca ya sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau tadi masing-masing, sekarang barang-barang lagi. Likulli zamanin madha ayatun. Yo. Likulli zamanin madha ayatun. Wa ayatu hada zamani as-suhuf. Wa ayatu hada zamani as-suhuf. Lisanul biladi wa nabdul ibadi. Lisanul biladi wa nabdul ibadi. Wa kahful hukuki wa harbul janaf. Wa kahful hukuki wa harbul janaf. Tasiru masirad duha fil biladi. Tasiru masirad duha fil biladi. Idal ilmu mazzaqa fiha as-sadab. Idal ilmu mazzaqa fiha as-sadab. Faya fityatas suhfi sabran idza naba rizqu fiha bikum wahtalaf. Faya fityatas suhfi sabran idza naba rizqu fiha bikum wahtalaf. Baik, as-sa'ir wal munasabah. Oke, jadi apa? Penyair dan al-munasabah. Munasabah itu kesesuaian, atau boleh juga kita terjemah latar belakangnya ya, atau menyampaikan di balik apa yang dia sampaikan itu seperti apa gitu ya. Nah, dilihat dengan biografinya dan seterusnya. Baik. Siapkan Naba, silakan asy-syair. Asy-syair wa Ahmadu Syauqi amirus syu'ara. syu'ara'i. Kalimah syu'ara huna jam'un min syair. Syu'ara huna jam'un min syair. Fa kalimah syu'ara huna ala wazni fu'ala'u. Wa tab'an kunna qad darasna hadhihi al-qawaid anna kalimah madza syu'ara tadulu ala madza al-alif ta'nis mamdudah, sahih? Kiri. Alif tanis mamdudah. Wa tabam idza wajadna hadhihi al-kalimah falayan bagi an naqra bi at-tanwin. Walau kana biduni al, mafhum? Jadi yang berakhiran alif hamzah itu kan itu alif lam apa? Istilahnya di al-mamnu minas sarf itu alif tanis Alif tanis mamdudah, tidak boleh bertanwin karena batal goir mensorifnya karena ada al.
Yang kedua bisa batal karena idofah. Sudah kita pelajari ya. Jadi syu'ara di sana itu jama dari Syair. syair. Polanya fu'ala. Lanjut. Al-Arabi fil ashril hadisi. Walidai. Wulida itu ya. Wulida fi Misra. Fi Misra. Ama 1285. Eta saatasna naba saatasna. Yo. Alfu wa mi'atai. Alfu ama itu mudhof. Alapu. Ama alfin. Oh, alpin. Kan amanya mudhofnya. Oh, mudhof. Iya. Daramenya di wartosan ini. Ama alfin. Alpin wa mi'ataini wa khamsati wa samanina. Alpin wa samani mi'atin wa samani mi'atin. Betul. Ya. Wasama niatin. Wa samaniyati wasit. Ditanwin wasama Wa niatin. samaniyatin wasittina. Wasittina. Wa asya wa tufi biha san. Wa asya. Sanya pendek. Wa asya. Wa asya wa tufi biha sun. Wa tuwfiya itu. wa tufi Karunya daya harokatan namanya. biha Tuwfiya. biha sanatan Sanata maf'ul fi itu ya. ya sanatan. Alpin wa salasin mi'atin wa ihda wa khamsina. Au Mi itu ma alpin. Au itu teh lil milad itu teh. Oh, Jadi milad. nanti bacanya gini. Kan wa asa wa tufu biha sanata gitu ya. Alfin wa thalathimi'atin wa ihda wa khamsina lil hijrah. Itu kan ada alha sebelumnya. Nah, baca lil hijrahnya itu setelah khamsin. Sama itu ada mim kan? Berarti ama alfin wa tis'imi'atin wasnataini wasalasina lil milad. Hakada ya napa? Islamir. Lahu asyukiyati Syauqiyah. asyukiyatu Sukmap. Pasar. asyukiyatu fi arba'ati ajya'i. Ajya. Itu kan ada alif hamzah ajza'a. Wa qad alqa hadhil qasidata fi ijtima'in lis-sahafiyyin hadarahu adadun min ashabis Suhufi. Iya. Sip, kita lihat ya asyair. Siapa penyair? Di sini namanya adalah huwa Ahmad Syauqi Amirus Syu'ara'il Arab. Ya. Huwa Ahmad Syauqi Amirus Syu'ara'il Arab fi asril hadits. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Syauqi, pemimpin para penyair Arab. Ya, di abad modern. Ya, di abad modern. Ulida fi Misra ama alfin wa mi'ataini wa khamsatin wa samanin lil hijrah. Lahirnya kapan katanya? 1285 Hijriah. Tahun 1285 Hijriah. Au alfin wa thamani mi'atin wa thamaniyatin wa sittina. Atau lahirnya pada Masehi tahun 1868. Udah lahir antum? Belum ya? Belum dipertemukan. Nah itu lahirnya di Mesir. Wa'asa, dia hidup. Watufiya, wafatnya tahun sanata. Nah itu kalau kita bacanya sanata karena dia jadi maf'ul fi. Ya, dorfunya dorfu zaman. Jadi dia harus nasab. Watufiya biha sanata. Wafatnya pun sama di Mesir ya. Tahun berapa? 1000 alfin lah. Alfin wa thalathimi'atin wa ihda wa khamsin lil hijrah.
tahun 1351 Hijriah. Au alfin wa tis'i mi'atin. Nah, itu tis'inya mudhof ya. Kan bilangan 3 sampai 10 harus idhofah. Wa tis'i mi'atin wasnatain wa thalathina lil milad. 1932 Masehi. Lahu Syauqiyat fi arba'ati ajza. Dia punya karya tulis namanya apa? Syauqiyat. Ya, Syauqiyat itu berapa jilid katanya? 4 jilid. Kumpulan syair-syair yang ditulis oleh Imam Asy-Syauqi. Berapa katanya? 4 jilid. Ada 4 jilid. Wa qad alqa hadhil qasidah. Alqa di sini artinya alqa yulqi itu secara bahasa kan artinya melempar, bukan melempar qasidah, menyampaikan. Banyak qasidah dialungkeun. Alungkeun mah konsumsina. Wa alqa hadhil qasidah fi ijtima'in lis-sahafiyyin ya. Dan dia menyampaikan qasidah ini yang tadi ya, yang likulli zamanin mado'ayah dan seterusnya di acara perkumpulan lis-sahafiyyin, apa? Para jurnalis. Hadarahu adadun min ashabis suhuf, yang dimana di rapat tersebut, di kumpulan tersebut itu dihadiri oleh sejumlah para jurnalis. Banyak sekali para jurnalis. Nah, jadi inilah ya latar belakang kenapa dia menyampaikan syair ini ya di tempat ketika ada perkumpulan para jurnalis. Jadi seakan-akan dia sedang memotivasi ya. Keun bayarana alit ge nya nu penting mah namanya teh jasanya besar. Karena tadi ya lisanul bilad sebagai lisan negara, wa nabdul ibad detak jantungnya, kahful hukuk menjaga hak-hak, harbul janaf yang bisa memerangi kezaliman ya dan seterusnya. Oke. Nah itu tadi ya kosakatanya sudah saya jelaskan. Sekarang syarhul abyad. Iqra ya putra. Kita lihat ya bait yang likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hada zamani as-suhub. Maknanya apa? Silakan putra. Yuqarriru syauqiyun anna likulli zamanin madha mizatan yamtazu biha wa a'dhamu mizatin tadullu ala hadza az-zamani as-suhf. Nah, kita lihat ya syair yang tadi. Kita lihat dulu, pokoknya harus bolak-balik bacanya. Likulli zamanin madha ayatun wa ayatu hada zamani as-suhub. Apa maksudnya? Yuqarriru. Mana yuqarriru? Qarrara yuqarriru. Taqrir, menetapkan. Jadi Imam Asy-Syauqi menetapkan ya bahwasanya setiap zaman itu ya, setiap zaman yang telah lalu itu ya, nah itu khobar ininya, khobar isim annanya itu adalah mizatan. Jadi kalau ditanya mizatan kenapa nasab, karena dia jadi isim anna. Khobarnya mana? Likulli zamanin madha, itu adalah khobarnya. Zaman sudah lalu. Jadi setiap zaman yang sudah berlalu itu dia punya mizatan, pembeda, ciri khas, tipologi yamtazu biha ya, yang membedakan dengan yang lainnya. Wa a'dhamu mizatin tadulu ala hada zaman as-suhuf. Wa a'dhamu mizatin tadulu ala zaman as-suhuf. Dan ciri khas yang paling besar yang menunjukkan di zaman ini kata beliau adalah as-suhuf apa? Buku atau media ya. Nah itu ternyata maksudnya seperti itu. Bait yang kedua, lisanun biladi wa nabatul ibadi wa kahful hukuki wa harbul janaf. Apa maksudnya? Silakan Zain. Fahiyal lisanul ladzi yu'abbiru anha jatil biladi wa maslahati ahliha
wayadafi'u an huquq wa yudafi'u wayudafi'u an huquqihim huquqihim wa wa yuharibu zulma. Nah, kita lihat ya, apa maksud dari lisanul biladi wa nabdul ibadi wa kahwul huquqi wa harbul janab. Fahiya lisan alladhi yu'abbiru an hajatil bilad wa maslahati ahliha. Yaitu adalah lisan ya yang mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan negara dan kemaslahatan bagi penduduknya, masyarakatnya. Apakah masyarakatnya ini itu sebetulnya butuh MBG atau tidak? Nah gitu di apa namanya bisa disuarakan dengan apa? As-suhuf. Ya. Wa yudafi'u an huquqihim wa yuharibu zulma, dan kemudian membela hak-hak mereka, hak-hak masyarakatnya, dan memerangi apa? Kezaliman. Kalau kita tidak bisa demo misalnya ya, tidak bisa menghampiri langsung misalnya penguasa atau misalnya orang yang zalim, maka kita bisa bersuara dengan apa? Status sekarang mah ya. Status di YouTube sekarang banyak podcast yang apa mengarah ke sana. Nah itu ya, asuhub di sana itu ya. Araya. Nah, Banjaran ya. Aceng naon? San? Aceng nanya nah udahnya araya. Itu dia media ini ya, jurnalis Persib. Ya. Oke, sekarang yang ketiga ya, tasiru masiraduha fil biladi idal ilmu mazzaqa fiha sadab. Apa nih maksudnya? Silakan Al-Haddad. As-suhub tantashiru. As-suhub tantasiru fil biladi tahmilul ilmi. Ilmi mah istri saya. Ilma. Oh, ilma. Itu non. Ruas saya. Watunirul ukul. Watuniru. Putra. Watunirul ukula wa taqdi ala jahli. Iya, betul ya. Nah, ternyata maksud dari tasiru masiruduha fil biladi idal ilmu mazzaqa fiha sadaf, itu artinya adalah, maksudnya adalah as-suhub tantashiru fil bilad. Yang namanya media itu, publikasi itu tersebar ke seluruh negara. Tahmilul ilma, membawa ilmu. Tunirul ukul, menyinari akal. Wa taqdi alal jahl, kemudian memusnahkan kebodohan. Itu yang namanya buku ilmu ya. Tapi anu aneh mah tong di iya nya, tong bukan dianggap ilmu ya, meskipun agak sedikit benar ya. Contohnya apa? Semua milik Allah. Aldi. Semua milik Allah. Burger milik Allah. Faya fitnyatas suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wakhtalab. Apa maksudnya? Silakan Abah. Wa antum ya ashabas sohafi ahlu risalatin suhufi ahlu risalatin Tahir Kang Ahmad. tu'addunaha fi nasril wa'yi wal ma'rifati faswiru ala ma yusibukum min ta'abin wa qillatin fir rizqi. Ya, wa antum ya ashabas suhuf, dan kalian katanya, ini maksud bait yang keempat, dan kalian hai para jurnalis, halo ahlu risalah katanya ya. Tu'addunaha, kalian menunaikan binasril wa'yi wal ma'rifah, kalian menunaikan dalam hal menyebarkan al-wa'd dan ma'rifah itu sama ya, pengetahuan, informasi dan pengetahuan. Fasbiru ala ma yusibukum min ta'ibin wa qillatin fi rizq, maka bersabarlah atas apa yang menimpa kalian berupa ta'ab, kesusahan, wa qillatin fi rizq, dan sedikitnya cuan. Qillat rizq itu maksudnya apa? Sedikitnya bayaran. Jadi jurnalis itu apa? Di zaman beliau ya, kita tidak tahu di zaman beliau itu
kondisinya seperti itu. Bayarannya kecilnya, dia cari kana tapi turun-turun. Bayarannya kecil tapi sekali dimarahi gak berhenti ya marahi. Nah ini harus dikuatkan. Nah maka dikuatkan oleh Imam Syauqi dengan syair yang tadi. Oke ya. Baik, sekali lagi kita baca biar kita terbiasa membaca syair-syair yang seperti ini ya. Tong dulu lagi ya, kade. Likulli zamanin madha ayatun, ya. Wa ayatu hadaz zamani as-suhuf. وآية هذا الزمان الصحف Lisanul biladi wa nabtul ibadi. لسان البلاد ونبذ العباد Wa kahbul huquqi wa harbul janaf. وكهف الحقوق وحرب الجنب Tasiru masira duha fil biladi. تسير مسير الدهى في Idza al-ilmu mazzaqa fiha as-sadaf. إذا علم مزق فيها السلام Faya fityata suhfi sabran idza nabar rizqu fiha bikum wa ikhtalaf. فيا فية الصحف صبرا إذا نبر الرزق فيها بكم واختلف. Baik, wal'an uslub. Tafadhal ya putra, ikra qira'atan sahihatan wadihatan qawlu Hisham fin nahar. Masyaallah. Fin nahar. Al-uslub. Iya. Arafta Mm-mm. fil wahdati Dirasiyati. dirasiyatil ula Nah. annal usluba huwa tariqatu ikhtiyari al Al-fadhi al-fadi wa ta'lifiha. wa ta'lifiha Mm-mm. lit ta'biri Biha. li ta'biri biha Mm-mm. anil ma'ani qasdal idahi wal wa ta'thiri Wa ta'thiri. Oke, cukup dulu ya. Cukup. Sekarang kita bahas uslub. Tadi itu baru contoh ya, baru sampelnya. Ini belum kita uraikan apa maksud dari bahasan tadi itu ya. Arabta fil wahdati dirasiyatil ula. Anda sudah mengetahui di bab pertama. Ya, annal uslub hiya tariqatu ikhtiyaril alfad wa ta'lifiha. Bahwasanya yang namanya uslub itu adalah cara untuk memilih lafaz dan menyusunnya. Dipilih-pilih lafaz kemudian disusun. Itu namanya apa? Uslub. Supaya apa? Dipilih-pilih dan supaya apa? Disusun dengan rapi. Li ta'biri biha anil ma'ani qasdal idah wa ta'thir. Supaya kemudian nanti bisa diungkapkan ya, mengandung makna yang jelas dan bisa berpengaruh. Yang bisa memiliki pengaruh gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan jelas dan bisa mempengaruhi orang. Jadi orang itu dengan kata-kata kita itu dalam tanda kutip terhipnotis begitu ya. Terkesima gitu ya. Nah, itu namanya ta'thir. Membekas ya. Ta'thir. Oke ya, 10 menit lagi berarti sisanya saya. Wa inda qira'atik abiyat asy-syauqi tulahidu anna al-uslub biha yataqawwanu min syai'ain asasiyain. Dan ketika Anda membaca bait-bait yang disampaikan oleh Imam Syauqi, Anda bisa menyaksikan, Anda bisa mencermati. Maksudnya lahadha yulahidu itu artinya mencermati. Bahwasanya yang namanya uslub itu tersusun pada dua pokok utama, dua asas pokok. Ya, dua pokok utama. Pertama, al-alfad harus ada kata-kata, yang kedua adalah al-jumal, harus ada kalimat. Oke. Fal uslub alladhi, bukan fa ya, waw ya. Wal uslub alladhi istakhdamahu Syauqi fasihun salimun. Limadza katanya. Dan uslub yang digunakan oleh Imam Syauqi dalam menyusun syair tadi itu adalah yang fasih ya, yang fasohah dan salim. Salim itu artinya selamat. Limadza? Kenapa? Karena dia memiliki dua sebab.
Sebabnya tadi li'anna alfadhahu fasihah, lafadznya fasih. Yang kedua apa? Al-jumalu fasihah. Oke. Nah, sekarang kaifa takun al-kalimatu fasihatan wa kaifa takun al-jumlatu fasihah? Bagaimana suatu kata bisa dinilai fasihah dan suatu jumlah bisa dinilai fasihah? Baiknya ini namanya apa? Uslub. Jadi uslub itu dia intinya memilah milih kata dan jumlah, itu ya. Oke, syaratnya ada 2. Al-uslub. Saya menghargai Naba ya nulisnya. Al-uslub. Saat abi tadi hargaan nyanakna dan semuanya. Al-uslub. Syaratnya pertama apa? Alfadhuhu fasihah. Fasihatun. Yang kedua, jumaluhu fasihatun. Jadi dia memilah milih kata, memilah milih kalimat supaya jelas, dan kalimatnya itu harus fasih, harus fasohah. Begitu juga dengan jumalnya itu harus fasihah. Kebalik ya, wadah ininya. Tuh ayo langsung mah tiasa dihapusnya. Oke. Begitu ya. Jadi alfadhuhu fasihah wa jumaluhu fasihah. Nah, sekarang kita akan pelajari ya di sisa-sisa waktu kita tentang fasohatul kalimah. Bagaimana caranya supaya si kalimah itu menjadi fasih sebagai syarat apa? Uslub. Pertama, jangan langsung pertama, baca dulu ini ya. Takunul kalimatu fasihah idza khalat min uyubin salasah. Jadi yang namanya al-kalimah yang fasih, kalimah itu kata ya. Kalau misalnya tidak ada dari 3 kecacatan, tidak boleh ada 3 kecacatan dalam kalimat tersebut. Kalau ada satu yang cacat, maka alfadnya itu bukan fasohah, bukan fasihah ya. Pertama, tanafur al-huruf. Ini kalau kita Kalau kita ininya syarat dari kalimat fasihah itu apa? Idza khalat min uyubin salasah. Idza khalat min uyubin salasah. Apa tadi? Idza khalat min uyub ya, bukan uyub. Uyub kopi, min uyubin salasa. Nah, ada 3 ya. 1, 2, 3. Aduh, ya nu hadir wayahna kudu nyimaknya. Oke. Pertama, tanafur al-huruf. Apa tanafur al-huruf itu? Wa huwa an takun al-kalimatu tsaqila 'ala lisan. Jadi ini tidak boleh ada tanafur al-huruf. Apa tanafur huruf itu? Kata-kata yang susah untuk diucapkan. Apa? Kata-kata yang kalau menyampaikan uslub itu ya, gaya bahasa, itu jangan sampai kata-kata kita itu susah untuk diucapkan oleh kita sendiri, apalagi oleh orang lain. Naon cenah eta teh? Ya, itu ya. Itu namanya apa? Tanafur al-huruf. Kita tulis ya. Tanafur al-huruf. Nah ini namanya uyub salasah. Uyub salasah itu kecacatan. 3 kecacatan ini tidak boleh ada pada unsur alfad yang
Pasok. Hati-hati ya, jangan menjelaskan yang seperti ini ketika khutbah Jumat. Hadirin, Nabi SAW di sini menggunakan kalam yang fasahah, kalam yang balid, kalam yang balaghah, dan menggunakan uslub-uslub yang tepat. Uslub-uslub ini mau dijelaskan. Aduh ya. Baik. Jadi tanafur al-huruf itu apa katanya? Antakun al-kalimat tsaqilah 'ala lisan. Si kata-katanya itu susah untuk diucapkan. Yas'ub al-mutakallim an yantiqaha. Yang sulit bagi pembicara ya untuk mengucapkannya. Mungkin bagi kita susah tapi bagi orang Arab, mungkin bagi kita mudah tapi bagi orang Arab susah, atau kebalikannya. Contoh misalnya begini, naknakodif, saya juga susah. Naknakodif, difda harusnya ya. Bukan difdi, tapi difda. Nakodifda, aduh susah. Ya. Itu artinya apa? Difda itu bangkong, apa bahasa bangkong Indonesianya apa? Katak. Katak atau kodok? Kodok. Sok kemana itu? Katak ya, katak itu naknako, berbunyi, bersuara. Naknako. Naknako adifda'u. Katak itu, ya ini susah. Padahal mungkin untuk kata berbunyi itu ada kosakata yang lain yang lebih mudah untuk diucapkan ya. Nah, nanti kita cari di kamus apa kosakata yang tepat untuk suara kodok itu supaya tidak nako teuing gitu. Suara di bahasa Arab kita. Kalimah dhash lil maudhi'i khashin. Dhash. Nah, itu susah kalau mengatakan dhash bagi orang Arab susah. Jadi kita kalau mempelajari balaghah jangan menyesuaikan teori-teori balaghah dengan lisan kita. Beda. Makanannya juga beda. Kalau mereka nasi kebuli satu kambing bisa untuk 2 orang, kita mah nabah karena yang baik wae karena aduh. Kalau kita kambing itu untuk satu jemaah masjid, gitu ya. Oke. Bahkan disik-sik, dimutilasi orang lain. Nah itu ya. Jadi kok kenapanya orang Arab misalnya susah mengatakan naknako, bagi kita gampang ya, bagi orang Arab susah mengucapkan naknakodib, itu susah. Kata-kata yang semuanya hampir fathah semua, naknakodib ya. Contohnya mengucapkan kata dish, nah, itu bagi orang Arab susah, atau dosh susah. Dosh itu adalah limaudhi'il khashin, untuk tempat yang kasar. Biar tidak nanggung ya. Yang kedua, mukhalifatun. Ini kalau kita bacanya ke awal itu mukhalifatun. Tapi kalau kita bacanya mau dia jadi badal dari Uyu bin Sanasa seperti yang ada di buku, bacanya mukhalifati. Mukhalifati wadi'il lughah, menyelisihi susunan bahasa Arab. Itu namanya cacat kata. Karena kita berbicara tentang kata ya, jadi menyelisihi susunan kata. Contoh misalnya gini. Oke. Wa huwa an takun al kalimatu mukhtalifah. Wa huwa an takun al kalimatu mukhalifatan lima tsabata 'anil Arab al fusaha. Jadi si kata-katanya itu, susunan katanya itu, apa susunan kata? Si katanya itu menyelisihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh orang Arab. Contohnya al-ajlal. Nah, itu salah. Yang tepat itu bukan al-ajlal tapi apa? Al-ajal. Ajal itu artinya al-waktu ya. Al-ajal.
Contoh misalnya antum menggunakan misalnya untuk rumah baitun. Ku antum tuh digentos jadi henteu baitun tapi taibun misalnya. Oh mana taibun rumah misalnya. Itu namanya apa tadi? Mukhalifatu wadi'il lughah. Menyelisihi kosakata bahasa Arab. Tidak bisa. Atau kosakata yang lainnya ya. Yang ketiga al-ghorabah. Menggunakan kata-kata yang asing. Orang Arab gitu apalun. Orang weno apa teh? Misal gitunya. Al-ghorabah. Menggunakan kata-kata yang asing. Nah. Wahia antakun al-kalimatu ghayra musta'malatin fi lughatil arabil fusaha. Fayuhtaj fi ma'rifatiha ila bahsin fi ma'ajimil lughah. Menggunakan kata-kata yang asing, ghorabah itu ya. Jadi si kata-katanya itu tidak digunakan dalam bahasa Arab yang fasih, maka dibutuhkan untuk mengetahuinya dengan membuka apa? Kamus. Contohnya misalnya rohoh. Nah bagi orang Arab ini asing rohoh itu. Ya. Ternyata rohoh itu apa maksudnya? Nahnu fir rohoh minar rizki. Apa maksud rohoh itu? Sa'ah. Jadi rohoh dan sa'ah itu artinya sama apa? Mudah. Jadi nahnu fir rohoh minar rizki itu kami dipermudah dalam mencari rizki. Nah daripada menggunakan kata rohoh bagi orang Arab ini asing, lebih baik menggunakan kata apa? Sa'ah. Sa'ah itu ke lapangan gitu ya. Karena yang lebih familiar itu apa? Sa'ah ketimbang rohoh. Dan sekali lagi ya, ini hanya bisa dirasakan bagi orang yang sudah namun dina poin bank mah minimal bintang hiji ya. Bintang emas hiji. Kalau masih strip hiji mah aduh. Kan pertama teh levelnya teh tengkorak. Terus apa? Strip hiji, strip 2, strip 3 sampai strip seberapa? Strip 4, kemudian bintang hiji emas, strip hiji emas, strip 2 ya dan seterusnya. Lanjut nanti apa? Diamond. Terus diamond hiji, diamond 2, terus mayor. Mayor hiji, mayor 2, mayor 3. Nah, ini bintang. Mayor tadi. Nah, gitu ya. Terkadang kita juga susah memahaminya ya. Insya Allah tapi dengan terus belajar Allah berikan kemudahan. Contoh kalimat ifron qa'atul lab. Asing. Kita juga asing ya. Orang Arab ini mengatakan asing apalagi kita. Ya, ifron qa'atul lab. Apa maksud ifron qa'a itu? Artinya insorofa wa dhahabu. Maksudnya mah apa? Pulang. Atau dah hese ifron qa'a mah udah saja. Apa? Dahaba aja pakainya atau if insorofa gitu. Itu lebih mudah dikenal. Gitu ya. Nah, jadi itu namanya apa? Namanya uyub salasah, 3 kecacatan yang tidak boleh ada pada alfadhul fasihah. Terakhir saya tulis ya. Yang kedua apa? Mukhalifah qawaid, mukhalifah wadi'il lughah. Mukhalifah wadi'il lughah. Al-lughah. Yang ketiga al-ghorabah. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi besok kita besok Senin ya, kita akan bahas tentang fasahatul jumlah yang ini. Bagaimana suatu uslub bisa disampaikan dengan memperhatikan kalimat, kecacatan yang tidak boleh ada pada suatu kalimat. Alhamdulillah. Mafhum ilahuna? Mafhum? Ya. Minimal ada gambaran ya. Minimal ada gambaran. Nanti kita latihannya bikin surat. Bikin surat pakai bahasa Arab. Ya. Kumaha carana HP-nya disimpan di depan, tidak boleh menggunakan AI. Atau boleh menggunakan HP, cabut kartuna ku saya. Soalnya bawanya pengen paruman. Ya. Galang, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu galak.
Baik, alhamdulillah. Inilah sekelumit ilmu balaghah. Ini kita belum bertarung ya. Nanti bertarungnya di pembahasan takdim wa ta'khir, di pembahasan tentang isti'arah, pembahasan tentang kinayah ya. Ini semua harus sudah selesai dulu. Kalau ini sudah selesai, maka nanti memahami istilah-istilah kedepannya itu lebih mudah. Itu ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.